Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan, kegiatan proses belajar mengajar malam ini mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat malam Pak Melki. Eh, dari UTS kemarin, Bapak Ibu terima kasih yang sudah mengirimkan jawaban UTS, tapi ada beberapa yang memang belum mengirimkan UTS. Dari jawaban teman-teman eh, yang sudah masuk ke saya, jawabannya yang bagus sekali, ada yang cukup, ada yang baik, seperti eh, Pak Arya Davin, bagus sekali, Pak Alexander juga bagus, Pak Melki bagus, eh, dan masih banyak yang lainnya yang bagus ya. Cuma kebetulan saya pas buka itu baca bagus-bagus jawabannya. Ada juga yang cukup, seperti Fata di sini cukup sekali Fata. Mungkin bisa ditingkatkan lagi. Fata belum masuk ya. Eh, Sekedar informasi bagi teman-teman yang menyukai bahasa pemrograman, di kampus itu sekarang sedang berjalan UKM programming. Jika teman-teman masih ada di sekitaran kampus atau tempatnya terjangkau atau punya waktu luang di hari Rabu jam 10, silahkan ikut dalam UKM tersebut. Manfaatnya mungkin banyak. Manfaatnya ketika teman-teman nanti mau eh, kerja praktek atau bahkan skripsi atau bahkan mungkin ketika teman-teman mau buat produk sendiri, baik itu gabung sama teman-teman, mungkin ada ide-ide dari teman-teman yang ingin dituangkan ke dalam produk aplikasi, itu sangat bermanfaat ya. Belajarnya dari nol sekali, jadi jangan khawatir ketika teman-teman eh, kurang menyukai pemrograman. Jadi karena memang proses belajar mengajarnya memang diajari sampai nol dan sampai bisa. Kalau belum bisa, diulang terus sampai bisa. Output yang diharapkan adalah memastikan bahwa teman-teman dari semua lintas jurusan yang tergabung dalam UKM tersebut bisa menguasai pemrograman. Ada juga jaringan, ada juga multimedia, ada juga satu lagi tuh yang dari Pak Yusuf tuh mesin learning kalau nggak salah. Jadi silakan teman-teman yang punya waktu di hari Rabu dimulai dari jam 10 sampai dengan selesai. Sampai dengan selesai itu eh, maksudnya proses belajar mengajarnya tuh nggak lama karena lama-lama tuh mungkin buat mumet ya. Proses belajar mengajarnya itu ya paling 1 jam atau bahkan 40 menit. Sisanya adalah diskusi. Sisanya adalah penguatan apa yang sudah materi yang sudah disampaikan. Iya, Mas Farhan kebetulan memang offline karena kenapa offline? Karena memang diharapkan adalah eh, langsung praktek, langsung komunikasi, langsung diskusi. Saat ini baru
offline. Ke depan memang kalau memang antusias dari atau UKM ini antusias dari teman-teman yang eksekutif juga minatnya banyak, kan harus menyesuaikan dengan waktunya ya. Susah ya, jam makan siang ya. Jam makan siang juga kayaknya terbatas ya, Mas Arya Davin ya. Tapi kami akan coba nanti buat apa ya, buat waktu space yang khusus buat teman-teman karyawan mungkin ya. Kita harus inventarisasi juga teman-teman karyawan ini kan macam-macam ya. Ada yang kena shift, ada yang memang jam kerjanya itu jam 4 atau jam 5 sudah boleh pulang, segala macam, sudah nggak ada kegiatan. Tapi bagi teman-teman yang memang kerjanya shift ini juga eh, kami usahakan kami mengakomodir supaya memang ketika teman-teman lulus dari ITTS itu punya bekal kemampuan di bidang IT, khususnya yang diminati oleh teman-teman dulu. Kalau teman-teman minatnya di programming, dikuatkan dulu programmingnya. Tidak menutup kemungkinan saya mau ikut ke UKM jaringan, nggak apa-apa, ikut terus. Selagi teman-teman punya kesempatan, punya waktu, apalagi yang masih muda-muda ya, ikut terus program tersebut supaya memang ketika teman-teman lulus punya bekal untuk ke dunia kerja. Atau bahkan ketika teman-teman mau menulis kerja praktek atau mungkin nanti skripsi, ketika memang teman-teman sudah punya kemampuan, teman-teman akan lebih mudah untuk ide pembuatan kerja praktek atau skripsinya. Tujuannya adalah itu. Sangat sejalan sekali sebenarnya ketika di mata kuliah dasar IMK ini yang berkaitan salah satunya dengan cabang-cabang ilmu yang ada di UKM. Atau mungkin nanti untuk kelas karyawan kita sebar, apa udah disebar ya sama Pak Agung atau sama Mas Haikal, saya tadinya minta tolong untuk disebar, untuk diinventarisasi teman-teman peminatannya apakah di programming, apakah di jaringan, apakah di multimedia, atau di mesin learning tersebut. Itu sekedar informasi ya teman-teman, mungkin nanti bisa ditindaklanjuti, bisa komunikasi dengan saya, bisa komunikasi dengan Pak Agung, Mas Yusuf, atau eh, ketua UKM masing-masing. Kalau memang teman-teman, Pak Ketua UKM-nya siapa ya? Nanti bisa tanyakan ke saya, gimana cara proses eh, bergabung ke UKM tersebut gitu tuh. Maksudnya bergabung ke UKM tersebut supaya teman-teman memang punya informasi khusus yang mungkin ya yang bisa disebar di grup-grup UKM tersebut ya. Itu sebagai pembukaan informasi bagi teman-teman. Jika teman-teman berminat dan punya waktu luang, silahkan bergabung. Waktunya saat ini jam Rabu jam 10 sampai dengan selesai. Eh, pada pertemuan kali ini, materi kita adalah prototype atau prototyping. Yang seperti teman-teman ketahui bersama, prototype adalah eh, suatu bentuk sederhana atau miniatur atau bisa dibilang miniatur dari rancangan desain atau rancangan alur program atau rancangan sebuah project yang akan kita buat. Macam-macam ya kalau seandainya yang seperti kita tahu untuk membuat sebuah mobil saja diperlukan sebuah prototipe. Supaya apa? Supaya memang dalam proses realisasinya ketika nanti dibuat
itu tidak melenceng dari rancangan yang sudah direncanakan. Seperti bangun rumah, apalagi teman-teman ketika mau membuat aplikasi kan harus membuat prototipenya. Atau bagi teman-teman yang jaringan, wah kalau di jaringan gimana membuat prototipenya? Karena itu kan eh, langsung studi lapangan atau kerja lapangan ya. Tapi pada dasarnya semua itu juga idealnya harus ada prototipenya, harus ada hitung-hitungannya. Seperti kita mengkoneksikan radio wireless antara titik A dan titik B. Kalau teman-teman pernah nyobain mengkonfigurasi radio wireless, di Ubiquiti kan ada ya, produk bawaan dari radio wireless Ubiquiti itu ada simulasi atau cara membuat prototipe bagaimana mengkoneksikan radio wireless dari titik A ke titik B atau dari titik A ke titik B dan C. Point to multipoint ya. Tinggiannya berapa, jaraknya berapa, bandwidth yang akan dikirimkan berapa, itu harus benar-benar dihitung supaya memang ketika pada pelaksanaannya sesuai dengan harapan. Eh, Prototipe ini bagaimana cara kita mengekspresikan ide-ide dari rancangan ini atau dari prototipe ini sendiri? Yang pertama, hal yang memang harus kita pelajari atau kita ketahui adalah yang pertama adalah kita definisikan dulu tujuan utama dari pembuatan prototipe ini apa? Apakah ingin meningkatkan pengalaman dari si pengguna atau meningkatkan efisiensi atau menciptakan solusi baru yang akan kita buat ini? Yang kedua adalah memahami penggunanya. Prototipe yang kita buat ini atau nanti realnya ini penggunanya siapa? Targetnya siapa? Apa kebutuhannya? Apa tingkat kemampuan dari si pengguna tersebut? Eh, Tujuannya adalah ketika kita memahami dari pengguna-pengguna tersebut adalah untuk membuat pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan target atau kebutuhan pengguna. Yang selanjutnya kita bisa membuat sketsa konsep. Yang seperti kita ketahui bersama, sketsa konsep kan macam-macam ya. Kita bisa membuatnya dengan cara manual, dengan pensil, pulpen, kertas, segala macam. Kita buat sketsa manualnya, eh, baik diagram alurnya atau desainnya, atau bahkan lebih lanjut lagi, storyboard dari materi yang melibatkan aspek-aspek naratif yang dibutuhkan. Selanjutnya ada eh, iterasi dan pengujian. Jadi dari prototipe yang kita buat tersebut, biasanya kalau seandainya nanti teman-teman terbiasa ketika membuat sebuah project, baik itu untuk perusahaan dan seterusnya, kita itu diminta untuk mempresentasikan, untuk diujikan apakah memang eh, rancangan itu sudah sesuai keinginan dari pengguna atau tidak. Bila dibutuhkan mungkin kita harus menyiapkan bukan hanya sketsa ya, tapi bisa juga menggunakan visual design atau ya miniaturnya. Contoh kalau kalau teman-teman mungkin sering ya, saya yakin teman-teman sering kayak miniatur sebuah perumahan atau denah suatu bangunan gitu kan sekarang udah banyak ya dibuat miniaturnya sedetail mungkin, semirip mungkin atau sesama mungkin bahkan. Ada bangunannya, ada rumahnya, ada jalannya dan seterusnya ya. Itu dimaksudkan untuk agar si pengguna atau bahkan si user mengetahui lebih, memahami lebih jauh tentang perancangan dari prototipe yang akan kita buat tersebut.
Tapi di dalam eh, prototipe juga timbul beberapa permasalahan ya. Kalau seandainya kita buat itu suatu rancangan bangun, contohnya real, nyatanya bukan prototipe gitu. Sebenarnya eh, timbul masalahnya itu biasanya nggak signifikan, tapi membutuhkan effort ketika kita diminta untuk revisi. Kayak pembuatan aplikasi tanpa kita buat prototipenya, itu nanti si pengguna atau si user itu ketika ini tidak sesuai, tentu kita membutuhkan effort untuk membongkar entah itu dari sisi UI-nya atau UX-nya dan seterusnya ya. Atau bahkan ya alur-alur proses dari bisnis proses dari si aplikasi tersebut. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah kita membuat simulasi dari prototipe ini. Supaya apa? Supaya lebih efektif, lebih efisien, mungkin juga memerlukan biaya yang tidak besar daripada kita membuat real real project tersebut. Yang kedua adalah untuk menerapkan UCD ini, User Center Design ini, dalam membuat suatu konsep prototipe tersebut, ditunjukkan adalah supaya user atau pengguna itu merasa sesuai dengan eh, project atau rancangan atau aplikasi yang dibutuhkan oleh si pengguna. Ada beberapa tahapan dalam UCD. Sebenarnya ini materi sudah pernah dibahas di pertemuan kemarin, interface. Ada beberapa tahapan di dalam user center design ini. Yang pertama adalah kita harus memahami kebutuhan dari si user. User ini menginginkan aplikasinya tuh aplikasi seperti apa? Apa aplikasi e-commerce, apa cukup info, apa aplikasi web informasi, ataukah web bisnis proses. Yang kedua adalah mendeskripsikan kebutuhan si user. Jadi dari informasi-informasi yang didapat oleh si user, kita deskripsikan sedetail mungkin supaya ketika dalam pembuatan prototipe tersebut sesuai ketika kita mempresentasikan kepada si user. Yang selanjutnya setelah kita deskripsikan ada atau kita membuat rancangan prototipe sebagai alternatif sebelum ini kita buat realnya. Kita buat prototipenya dengan miniatur-miniaturnya sesuai apa yang diharapkan oleh si user. Seperti gambar di samping ini adalah rancangan sebuah kota mungkin ya, atau sebuah apartemen yang ditawarkan sebuah mungkin seorang insinyur ya, arsitek dan seterusnya ketika dia membuat sebuah rancangan kota atau membuat sebuah rancangan dari hotel atau apartemen. Nggak mungkin kalau seandainya ini langsung dibuat realnya ketika si user atau si pemohon pembuat meminta ada perbaikan. Makanya prototipe adalah hal yang harus dibuat bagi kita khususnya orang-orang IT ketika akan membuat produk sebuah aplikasi, jaringan atau seterusnya ya. Supaya apa? Supaya ketika memang membutuhkan evaluasi atau perbaikan dari si user, kita dengan tidak membutuhkan biaya dan waktu lama atau prosesnya lebih cepat ya. Ketika sudah sesuai, sudah dievaluasi, ya sudah, finishingnya tinggal dibuat. Ketika memang kita sudah membuat prototype, si user mengevaluasi, dia akan looping. Dia akan terus-menerus looping sampai benar-benar hasil evaluasi itu disetujui oleh si user. Ini kayak semacam bisnis proses ya, tahapan ya.
Tahapannya adalah yang pertama memahami kebutuhan user, setelah dipahami, dideskripsikan ke dalam sebuah narasi, kemudian dibuat prototipenya. Setelah prototipenya jadi, kita presentasikan kepada si user atau pengguna atau si pemohon. Nanti kalau ada perubahan atau ada evaluasi dari pengguna ini, langsung kita buatkan project realnya. Ketika belum, dia akan terus looping di dalam deskripsi eh, atau prototype, hanya di prototype atau bahkan di deskripsi ya, dia akan looping di sini. Ada beberapa karakteristik di dalam proses UCD itu sendiri. Yang pertama adalah tadi memahami user serta kebutuhan-kebutuhannya yang diperlukan oleh user. Yang kedua adalah fokus pada user eh, pada tahap awal desain dan mengevaluasi hasil desain. Yang ketiga adalah mengidentifikasi, membuat dokumentasi, menyetujui kegunaan dan tujuan dari pengalaman user. Ini penting ya. Yang keempat adalah perulangan. Hampir dapat dipastikan para perancang tidak akan pernah berhasil hanya dalam satu kali proses ya. Tentu, nah ini Mas Farhan nanya untuk evaluasi apa ada batasannya berapa kali? Kalau looping terus tentu memakan waktu. Nah ini juga kalau seandainya kita itu memang kita contohkan langsung kepada bisnis proses programming ya. Tergantung Mas Farhan. Kalau seandainya si user itu sudah kita buatkan timelinenya bahwa timeline awal adalah kita eh, mencari informasi atau mendapatkan informasi dari si user. Timelinenya berapa hari nih? Seminggu, 2 minggu, atau berapa lama? Contoh kita targetkan selama 3 hari kita mendapatkan informasi kebutuhan aplikasi yang diminta oleh user. 3 hari kemudian kita mendeskripsikan, kita membuat sketsa, sekaligus membuat sketsa ya dari aplikasi yang diharapkan. Narasinya, alurnya, tampilannya, segala macam itu kita sudah buat ke dalam prototype. Dari mulai rancang desain tampilannya, alur proses aplikasinya, sampai kepada finish aplikasi ya. Jadi ada input, ada proses, ada output. Nah, setelah itu, ketika memang kita sudah kasih durasi waktu 3 hari, dan proses evaluasi katakan 7 hari. Selama proses evaluasi ini sebenarnya bisa dibilang batasannya adalah tergantung kepada si user. Batasannya adalah tergantung kepada si perusahaan, si pemohon aplikasi. Jika memang si pemohon aplikasi itu sudah kita buatkan template-nya, sampai hari H dia belum deal terkait persetujuan dari prototipe yang kita buat, itu biasanya akan ada tambahan waktu sampai si perusahaan atau si user itu merasa sesuai dengan harapan yang dia inginkan dari aplikasi tersebut. Itu adalah plus minus dari rancangan desain prototipe ya. Tapi akan lebih lama lagi kalau seandainya ya sudahlah kita coba buat langsung real aplikasinya. Ketika mungkin ketika aplikasinya simple, yang hanya dibutuhkan pembuatannya butuh 1 atau 2 orang mungkin masih bisa ditangani ya. Tapi kalau seandainya sudah banyak keterlibatan tim di dalam pembuatan aplikasi tersebut, tentu ini bukan sesuatu yang mudah ya untuk ditangani. Jadi jawabannya adalah ketika proses mengevaluasi waktunya ketika kita sebagai developer
sudah menentukan waktunya, tapi itu belum sesuai, ya waktunya sebenarnya tergantung dari si eh, perusahaan atau si user pemohon dari aplikasi yang kita buatkan. Karena ya si pembuat ya, karena bisa dibilang untuk saat itu, untuk proyek itu, dia adalah donatur kita ya, yang membiayai kita untuk dalam pembuatan proses ya kadang suka-suka dia. Kadang udah sesuai dengan informasi yang kita dapatkan gitu. Aplikasi yang diinginkan tuh udah sesuai yang kita ya, dapatkan infonya bahwa keinginan dia membuat aplikasi eh, sistem informasi gitu kan. Kita sudah deskripsikan, kita juga sudah buatkan rancangan prototipe dari mulai desain alur bisnis proses selanjutnya goalnya juga sudah sesuai eh, apa ya kebutuhan dari pengguna atau mulai dari detail warna desain dan seterusnya juga sudah sesuai dengan simbol atau atribut dari perusahaan tersebut. Cuma kan kadang si user di kondisi-kondisi tertentu dia kadang punya pemikiran aneh atau punya ide baru setelah memang eh, dipresentasikan. Si developer mempresentasikan. Biasanya dia ada ide baru untuk penambahan konten lah, atau bahkan dia pengen merombak total. Karena mungkin ada masukan dari rekanannya, atau dia mendapatkan ide baru dan seterusnya ya. Itu mungkin jawaban dari saya ya. Jadi tergantung dari si pemesan. Selanjutnya, hmm, mungkin kalau Mas Farhan punya masukan lain, kalau Mas Farhan memang terbiasa di develop di perusahaan itu pernah mencoba mempresentasikan nggak ke user? Atau biasanya di perusahaan Mas Farhan itu ketika memang ada proyek tentang pembuatan aplikasi itu langsung pengaplikasian atau memang ada rancangan konsepnya atau prototipenya itu sendiri? Oh, belum pernah join. Join sama teman-teman di kampus Mas Farhan. Nunggu segera cari di Tangsel. Mumpung banyak teman juga kan di Tangsel, ada keluarga juga di Tangsel. Jangan jauh-jauh lah, dekat-dekat aja di Tangsel. Aduh, sebentar ya. Anak saya kebetulan istri lagi. Kenapa? Oh ya, sebentar ya, maaf. Siap Pak, aman Pak.
Kita lanjutkan ya. Eh, Sampai mengapa menggunakan prototype? Yang pertama adalah ketika kita mengevaluasi atau membuat perbaikan-perbaikan di dalam rancang bangun yang kita buat itu lebih mudah atau bahkan lebih murah ya. Yang kedua adalah stakeholder. Yang kedua adalah stakeholder. Stakeholder ini yang terlibat ke dalam eh, proyek tersebut ya. Ini diharapkan ini maksudnya adalah dalam bentuk bangunan atau fisik ya, bukan aplikasi ya. Atau bahkan aplikasi kan sekarang bisa layar sentuh ya. Dapat melihat, dapat menyentuh, dapat berinteraksi dengan prototype atau kita buatkan daminya ya atau sampelnya ya. Yang selanjutnya anggota tim dapat berkomunikasi secara lebih efektif ketika memang kita membuat suatu prototype. Para perancang dapat mengeluarkan ide-idenya. Jadi dari prototipe itu, ketika kita presentasikan di dalam tim kita khususnya ya, jadi mungkin setiap bagian kan punya kemampuan masing-masing. Baik itu di desain sekalipun ya, punya kemampuan masing-masing. Ada mungkin kemampuannya di desain 2 dimensi, 3 dimensi, dan seterusnya ya. Atau bahkan untuk mempercantik sebuah tampilan itu, kalau dulu sih ada Macromedia Flash atau Adobe Flash ya, itu mungkin bisa digunakan sehingga ide-ide yang ada di setiap masing-masing eh, perancang ini bisa memaksimalkan ide-ide yang ada di masing-masing perancang. Yang selanjutnya bisa jadi ketika prototipe ini dibuat secara visual ya, eh, memunculkan ide-ide lain atau pendapat-pendapat lain dari si perancang atau si user. Selanjutnya dapat menjawab atau pertanyaan, membantu pemilihan di antara beberapa alternatif yang kita berikan. Contohnya adalah ketika kita memberikan beberapa konsep rancangan desain sebuah bisnis proses, itu nanti apakah yang akan dipilih. Contoh dari ketiga yang kita tawarkan, yang akan dipilih adalah yang nomor satu, dua, atau tiga, atau gabungan dari keduanya atau ketiganya dikombinasikan. Ini adalah gambar sebuah rancangan dari prototipe itu sendiri ya. Ini digambar secara konsep manual di secara tertulis, biasanya menggunakan pensil atau kertas biasa. Yang penting eh, rancangan itu atau prototipe itu bisa eh, tersampaikan ya tujuan dari atau ide dari pembuatan si proyek tersebut. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari prototipe. Kelebihan dari prototipe adalah yang pertama, mengkomunikasikan sebuah dari ide desain tampilan khususnya, pengujian pengalaman dari setiap pengguna, memvalidasi desain dari desain yang sebelumnya, menghemat biaya dan waktu, ya sedangkan kekurangannya adalah memerlukan keterampilan desain atau pengembangan dari aplikasi yang kita buat ya, karena tentu style desain antara yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Jadi ketika ada revisi, ketika ada evaluasi, ini memang memerlukan effort yang lebih ya. Tidak selalu mampu mempresentasikan dengan sempurna. Ketika memang kita sudah membuat sebuah prototipe, biasanya
butuh keahlian orang-orang yang seperti marketing ya, yang bisa menyampaikan secara luas dan dapat diterima oleh pengguna atau perusahaan yang memesan dari aplikasi tersebut. Selanjutnya, tentu saja ini bergantung pada umpan balik. Umpan balik itu yang seperti tadi. Ketika memang ini tuh sudah kita buat prototipenya, ketika kita presentasikan, dievaluasi, ternyata ada revisi, kita presentasikan lagi, masih direvisi lagi. Nah, itu dia membutuhkan waktu ya, sampai memang benar-benar evaluasi itu selesai dan menuju proses pembuatan ya. Selanjutnya ada dimensi prototype. Dimensi prototype itu yang pertama adalah penyajian. Bagaimana desain ini dilukiskan atau diwakili. Bisa berupa uraian tekstual atau dapat berupa visual dan diagram ya. Visual itu ya seperti tadi ya, seperti tampilan ini atau tampilan nanti di bawah seperti ini nih, tampilan visual. Yang selanjutnya, apakah hanya interface atau mencakup komponen komputasi, komponen alurnya, bisnis prosesnya, dan seterusnya ya? Apakah hanya tampilan mock-up-nya saja, desainnya saja, atau memang mencakup secara keseluruhan bisnis proses dari project tersebut atau aplikasi tersebut? Yang selanjutnya minimal dimensi prototipe adalah dapat dieksekut atau dapat dijalankan, walaupun hanya sebatas dummy ya. Teman-teman mungkin yang sudah atau sering 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 membuat aplikasi mungkin atau membuat web atau yang lainnya mungkin biasanya itu memberikan dummy sebelum memang aplikasi itu dibuat secara utuh. Jika dikodekan, akan ada periode saat prototipe tidak dapat dijalankan. Nah, ini ada periode-periode tertentu, kayak semacam trial ya. Jadi di dalam proyek yang kita buat, alangkah baiknya untuk jaga-jaga jika memang ternyata eh, ada yang menyalahi atau tidak sesuai dengan kesepakatan, baiknya adalah dibuat kayak semacam kadaluarsa. Yang selanjutnya adalah maturity, kesesuaian atau pematangan. Apakah di dalam tahapan-tahapan produk ini mengikuti revolusioner, mengganti yang lama, merevisi, mengganti yang lama, total, kita rombak total, ataukah evolusi, terus melakukan perubahan pada perancangan sebelumnya. Kita memperbaiki sistem yang udah ada, ataukah memang kita rombak total, kita buat ulang semuanya. Jadi itu adalah beberapa dimensi yang memang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah lingkup penyajiannya, bagaimana kita menyajikan sebuah prototipe ketika mau dipresentasikan, lingkupnya apa saja. Kita harus paham juga bahwa apakah hanya sebatas tampilan desainnya sajakah yang diminta atau bagaimana. Yang selanjutnya, jika kita diminta untuk membuatkan sebuah dummy, trial and error, sebuah project tersebut, minimal kita jangan buat full, supaya memang ketika ada ketidaksesuaian atau yang menyalahi aturan, mangkir dari kesepakatan, itu kita bisa punya otoritas terhadap project yang kita buat. Yang selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah kesesuaian. Kesesuaian ini apakah memang yang diharapkan adalah prototipe tersebut dirombak total dari
dari yang sudah ada, dari aplikasi yang sudah ada, atau hanya memperbaiki bagian-bagian tertentu, tidak secara keseluruhan. Di dalam eh, metode pembuatan prototipe itu ada dua bagian atau dua pengerjaan. Yang pertama, non-computer, biasanya dikerjakan secara manual ya. Secara manual, kalau kita lihat di gambar di sampingnya adalah dibuat secara sketsa menggunakan pensil dan kertas biasanya hanya membutuhkan itu. Yang kedua, biasanya dikerjakan menggunakan komputer atau laptop. Di dalam metode non-komputer atau manual ini sendiri, tujuannya adalah untuk menyatakan gagasan dan mendapatkan dengan mudah dan cepat dari pendapat atas sistem yang dibuat. Jadi kalau kita itu kadang eh, secara naluri ya, secara naluri ya, karena memang kita sudah terlatih dari kecil itu diajarkan untuk menulis, biasanya kebanyakan orang ketika membuat sketsa sebuah rancang bangun itu biasanya lebih memilih menggunakan eh, desain non komputer ya. Tapi nggak semuanya ya, nggak semuanya. Ada juga orang-orang idealis karena memang lebih memilih ke perfeksionis, biasanya lebih memilih menggunakan komputer ya. Eh, Deskripsi desain dapat berupa deskripsi tekstual dari suatu desain sistem. Ada beberapa kelemahan yang nyata adalah seberapa jauh dari sistem yang sebenarnya. Ketika kita membuat sketsa tersebut, seberapa jauh sih dari sistem yang diinginkan? Apakah kita dari sketsa tersebut bisa membuat pewarnaannya sedemikian rupa sesuai dengan yang diharapkan si pengguna atau bahkan ada logo, penempatan tombol, bisnis prosesnya, apakah memang sudah senyata mungkin mendekati dari yang diinginkan oleh si user. Yang kedua, tidak dapat melakukan suatu pekerjaan yang mewakili aspek dari interface. Tentu saja ya, kalau dibandingkan dengan yang komputer, yang non-komputer ini bisa dibilang tidak mewakili dari desain tampilan. Sketsa, mock-up, paper base menggambarkan sebuah dari tampilan, desain tampilan awal, baik untuk mengungkapkan pendapat, difokuskan pada orang dengan desain tingkat tinggi. Tidak terlalu baik untuk menggambarkan alur dan rinciannya, tapi kelebihannya adalah mudah dan cepat, umpan balik sangat menolong. Jadi ketika kita menggunakan non-komputer ini, ketika dibuat secara maksud dan tujuan, prototipe ini sudah mewakili dari harapan yang diinginkan oleh user, katakan seperti itu. Jadi ketika memang butuh revisi itu, ya mungkin atau umpan balik ini sangat cepat ketika ada revisian atau perbaikan dari prototipe tersebut. Masih di metode non-komputer, yang kedua adalah eh, storyboard, pensil dan simulasi catatan, walkthrough dari kemampuan dan tampilan sistem. Yang pertama adalah menggunakan urutan diagram atau gambar.
menggunakan kunci snapshot supaya cepat dan tentu lebih murah ya. Di bawah ini adalah sebuah tampilan mockup ya, coba tampilan aplikasi Android. Ini juga sama, dibuat walaupun dibuat semirip mungkin atau sedetail mungkin, tapi menggunakan metode non-komputer tentu tidak secara desain tampilan tentu bisa dibilang sangat jauh mewakili dari harapan eh, interface yang sebenarnya. Eh, Skenarionya adalah hipotesis atau imajinasi pengguna, biasanya menyertakan beberapa orang, peristiwa, lingkungan, dan situasi, menyediakan konteks operasinya, biasanya atau terkadang dalam format naratif, tapi juga bisa berupa sketsa atau bahkan video. Utilitas skenario biasanya melibatkan dan menarik, mengizinkan perancang untuk melihat masalah dari pandangan orang lain supaya lebih eh, apa ya, tidak memihak, memudahkan umpan balik dan pendapat, diharapkan dapat memberikan sebuah umpan balik pendapat di dalam evaluasi tersebut ya, dapat sangat kreatif dan futuristik. Selanjutnya adalah teknik lain atau tutorial dan manual. Mungkin menuliskannya lebih berguna daripada disimpan dalam kepala. Ini maksudnya adalah ketika kita membuat sebuah sketsa, dibuat dokumentasinya, didokumentasikan supaya memang sedetail apapun itu narasinya disampaikan supaya dalam pemahaman si user antara satu yang dan yang lainnya itu dapat memahami ya, tidak ambigu dalam proses pemahamannya. Memaksa perancang untuk membuat keputusan dengan tegas. Di kondisi-kondisi tertentu memang ketika si perusahaan atau si pemohon ketika memang mereka juga menyerahkan sepenuhnya ide atau konsep rancang bangun sistem itu memang kepada develop, itu memang di kondisi-kondisi tertentu kita sebagai develop memang harus tegas atau memberikan masukan yang terbaik untuk perusahaan adalah konsep prototype A kan gitu dibanding prototype B. Menulis atau meletakkan di atas kertas jauh lebih berharga. Ini teknik-teknik di dalam metode non komputer ya. Sekarang kita akan lihat di metode komputer itu sendiri. Konstruksi teknis pada terminologi prototype yang digunakan sebagai tentunya interaksi manusia dan komputer ya, secara teknis ya. Yang pertama ada prototype horizontal. Yang kedua ada prototype vertikal. Prototype horizontal itu biasanya sangat luas, biasanya hampir menutupi seluruh layar ya, tapi tidak mendalam. Maksudnya adalah tidak mendalam itu eh, tidak benar-benar full memenuhi dari tampilan. Biasanya ada sedikit space yang digunakan. Yang kedua adalah mencakup seluruh antarmuka, namun tetap tanpa fungsi pokok dari si prototipe tersebut. Biasanya berupa simulasi dan belum dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan yang sesungguhnya. Ya, jelas ya tentu ya namanya ya prototype gitu ya masih sebuah rancang bangun sebuah desain atau
eh, konsep ya. Contohnya adalah pengguna dapat mengeksekusi seluruh navigasi dan perintah dari sebuah pencarian ya. Kalau ada pencarian menu di situ ya. Tapi tanpa memanggil informasi real atau di sini bisa dibilang dummy ya. Ketika teman-teman diminta untuk membuat sebuah aplikasi, biasanya kalau seandainya itu melibatkan data perusahaan, biasanya tentu data real ya maksudnya ya, data perbankan dan seterusnya gitu. Biasanya kita tidak diizinkan atau kita bahkan memberikan masukan bahwa data yang kita gunakan adalah data dummy. Bukan data sesungguhnya ya, tapi bisa diakses secara real time. Mengurangi level fungsionalitas, tapi secara tampilan atau secara fitur bahkan itu tuh tersedia. Yang kedua adalah prototype vertikal. Lebih sedikit aspek atau fitur dari interface yang disimulasikan, tetapi dilaksanakan dengan rinci yang sangat baik ya. Yang kedua adalah mengandung fungsi yang detail, tapi hanya untuk beberapa fitur terpilih dan tidak ada keseluruhan dari sebuah sistem ya. Contohnya adalah dalam sistem informasi penerbangan ya, pengguna dapat mengakses suatu basis data atau data real dari penyedia informasi, tapi tidak untuk keseluruhan data, hanya sebagian saja. Di sini penjelasannya mempunyai perform lebih rendah dibanding sistem final, tapi tidak dalam jaringan. Maksudnya adalah biasanya ketika membuat prototipe vertikal ini, kita memang menyediakan, develop memang menyediakan sebuah aplikasi yang bisa digunakan oleh si user untuk meyakinkan bahwa aplikasi yang dibuat sudah sesuai dengan harapan dari si user. Tentu memang kita membutuhkan sampel data ya, beberapa sampel data ketika dalam proses pengujiannya atau pengaplikasiannya ini bisa berjalan baik, tidak ada error dan seterusnya ya. Yang selanjutnya ada early prototype, light prototype, atau low prototype. Low fidelity prototype ini maksudnya adalah eh, contoh sampel sederhana dari sebuah rancangan aplikasi atau rancangan desain atau mockup tadi ya, yang kita buat sesederhana mungkin, seminimal mungkin, tapi tidak mengurangi tujuan atau harapan dari si user itu sendiri. Di sini adalah penjelasannya, gambaran cepat dari sistem final, hanya tampilannya sederhana saja, ditampilkan secara sederhana, tampilan awalnya seperti apa, prosesnya bagaimana, nanti outputnya bagaimana. Yang kedua adalah mempunyai fungsi atau interaksi yang terbatas. Jadi hanya dipilih beberapa menu saja, tidak kesemuanya itu dibuatkan gitu, di dalam prototipe tersebut ya, karena hanya berbentuk dummy. Lebih menggambarkan konsep, rancangan, alternatif, layout layar bending, model interaksi, pengguna dan sistem yang kita bangun. Yang selanjutnya mendemonstrasikan secara umum feel dan look-nya seperti apa dari antarmuka si pengguna.
Tidak untuk memperlihatkan secara rinci bagaimana proses sistem itu bekerja ya. Hanya beberapa saja yang mungkin dibuat ya. Digunakan pada awal siklus perancangan, dan yang terakhir adalah memperlihatkan konsep pendekatan secara umum tanpa harus membuang banyak tenaga, biaya, dan waktu. Tujuannya adalah eh, low fidelity prototype ini para develop membuatnya supaya ketika ada perubahan-perubahan dari mulai desain tampilan atau bisnis prosesnya sudah terbaca dan alurnya juga dari menu ke menu itu hampir sama gitu tuh. Dan goalnya yang diharapkan juga dalam bentuk tampilan atau cetak dan seterusnya juga sudah terwakili dengan satu menu gitu tuh, yang mewakili dari bisnis proses yang banyak mungkin ya. Itu akan membuat lebih cepat, lebih mudah ketika memang ada beberapa revisian atau evaluasi dari si pengguna. Contoh satu di sini, diberikan contohnya, digunakan di awal desain. Yang kedua, biasanya digunakan dengan beberapa skenario dan dapat di looping, diulang-ulang. Yang selanjutnya adalah kumpulan dari beberapa sketsa atau frame. Yang selanjutnya menyajikan urutan inti dari bisnis proses tersebut, menunjukkan bagaimana kemungkinan user dapat mengalami peningkatan melalui setiap aktivitas aplikasi yang digunakan atau percobaan dari aplikasi yang sudah dibuat tersebut. Contoh kedua adalah sketsa. Sketsa sangat penting untuk low fidelity ini. Jangan takut untuk dengan kemampuan menggambar kita, walaupun memang kemampuan menggambarnya kurang baik. Tujuannya adalah yang penting eh, bisnis prosesnya atau tahapan-tahapan sketsanya itu sudah mewakili dari apa yang diinginkan oleh user. Kita sudah mengidentifikasi, kita sudah mendapatkan informasi-informasi tersebut, kita sudah buat prototipenya. Adapun gambar tidak sesuai sketsanya itu katakan masih melengkung segala macam itu nggak masalah. Karena tujuannya adalah ini contoh, sampel contoh dari sebuah eh, aplikasi yang akan dibuat realnya nanti. Menyajikan tampilan yang kotor eh, dan cepat dari sebuah interface atau konsep dari sebuah desain ya, tentunya lebih ke desain. Walaupun tidak dipungkiri membutuhkan bisnis proses, alur proses dari setiap prototipe yang kita buat ya. Yang selanjutnya, contoh ketiga adalah Wizards of Oz. Ini user berpikir mereka berinteraksi dengan komputer, tapi sebenarnya developlah yang menanggapi hasilnya daripada sistemnya. Jadi ini kayak semacam sistem dummy tersebut, sistem dummy yang kita buat itu seolah-olah real time. Jadi ketika si user mencoba menggunakan aplikasi yang kita buat, bisnis prosesnya nanti dari dummy tersebut kita akan mendapatkan eh, respon atau masukan ketika si user mengklik. Katakan bisnis prosesnya adalah bisnis proses aplikasi permohonan data. Dari aplikasi tersebut, si user katakan mengklik menu, meminta file tertentu dari layanan aplikasi tersebut. Nanti secara manual sebenarnya mendevelop itu mengirimkan sebuah eh, data yang diinginkan oleh si user tadi.
Jadi seolah-olah itu tuh real time, tapi pada dasarnya ya dummy, yang namanya dummy kan biasanya alur prosesnya ya, percobaannya ya penggunanya atau si develop itu sendiri ya, berinteraksinya. Yang selanjutnya adalah ada min fidelity prototype. Ini tingkat sedang. Biasanya itu lebih ke pembuatan sketsa atau prototipe menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi yang yang mudah ya, yang familiar ya, seperti PowerPoint, Adobe Illustrator atau seterusnya ya. Yang ketujuh ada high fidelity prototype. Ini mungkin ketika kita diminta untuk membuat suatu rancangan yang lebih kompleks atau lebih detail. Ada beberapa high fidelity prototype ini biasanya ketika kita diharapkan membuat sebuah aplikasi-aplikasi, contoh e-commerce saja. Dari e-commerce ini kompleks sekali ya, dari mulai kita harus memperhatikan desain tampilannya supaya tidak menumpuk atau supaya beraturan. Kita harus mengklasifikasikan dari sebuah barang-barang yang memang sudah dikelompokkan atau bahkan bahkan bisnis proses di dalamnya. Bagaimana cara memesan, bagaimana terus konsep bayarnya, terus bagaimana kita mendapatkan feedback atau notifikasi terkait barang yang kita pesan itu sudah terbayarkan dengan tanda lunas atau mungkin kita belum mendapatkan infonya. Kalau seandainya sudah terbayar lunas, untuk meyakinkan kita sebagai pengguna, apakah itu nanti akan keluar notifikasi yang meyakinkan kita atau feedback yang meyakinkan kita, wah, bahwa barang tersebut eh, sedang di packing, kalau kalau kita lihat biasanya di kampus itu ya, atau barang kita sedang dikirim. Nah, proses pembuatan high fidelity prototype ini tentu membutuhkan detail proses ya, bukan hanya menggunakan satu atau dua aplikasi pendukung. Bisa jadi dia membutuhkan beberapa tools pendukung. Tools pendukung dari high fidelity prototype ini, yang pertama mungkin bisa dibuat dengan Photoshop atau Corel atau bahkan ada Macromedia Director. Sekarang itu Macromedia Director berapa ya? 8 ya kalau nggak salah ya. Apa ada yang terbaru ya? Ini secara visual mungkin sedikit lebih baik ya. Atau bahkan sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi pendukung ya dalam membuat sebuah prototipe ya, sudah lebih baik dari yang sebelumnya. Atau kalau dulu mungkin masih ada DLP, Visual Basic dan seterusnya ya. Ini adalah beberapa tools-tools yang digunakan memang eh, untuk membuat sebuah prototipe atau desain skema rancangan dari sebuah aplikasi. Atau sekarang mah sudah pakai Adobe XD mungkin ya, atau Framer X, banyak ya, ada InVision Studio bahkan teman-teman yang biasa buat, dan seterusnya ya mungkin ya. Sampai sini apa ada pertanyaan terkait prototype atau masih bingung tentang prototype itu sendiri? Intinya prototype itu kita
ketika mau membuat suatu aplikasi atau ketika kita mau membuat sebuah jaringan, jaringan internet, tentu kita harus buat prototipenya supaya yang memesan atau si user ketika memang menyetujui dari eh, apa ya yang dia pesan atau project yang dia tawarkan itu sesuai dengan harapan yang dia inginkan. Di dalam prototipe tersebut, kita bisa membuatkan yang pertama mungkin dari sketsa desain tampilan dari aplikasinya, yang kedua bisnis proses dari aplikasinya seperti apa, dan yang terakhir biasanya goal dari atau output dari aplikasi tersebut, bisnis proses tersebut seperti apa. Tentu tidak tidak mengurangi atau tidak menghilangkan dari desain sisi tampilan ya, karena memang kebanyakan orang ketika memang kesan pertama melihat sebuah aplikasi kan dari sebuah tampilannya ya. Secara konsep adalah ketiga tersebut prototipe yang pada teori malam ini ya. Jika ada pertanyaan, monggo dari bapak-bapak, ibu-ibu, atau dari Fata. Fata dimaksimalin lagi ya kalau ada tugas ya. Jangan buat seadanya. Kalau yang dari saya cek, ada yang belum mengumpulkan. Mohon saya di cross check kalau saya salah ya, yang belum sampai. Takutnya teman-teman udah ngirim, tapi saya belum nerima gitu. Ada Abi Sofyan, sudah nggak ada ya Abi Sofyan. Ada Pak Aji Dwi Pangestu. Saya sudah submit, Pak. Jam 5 tadi, Pak. Oh, sudah ya? Iya, Pak. Ya, nanti Apa saya udah jam masuk, Pak? 5. Udah belum? Ya, Sekitaran jam 5 sih, Pak, tadi, Pak. jam 5 ya. Iya, benar, Pak. Pak, saya mau tanya yang terkait UTS, Pak. Itu Hmm. kemarin tuh soalnya aplikasi yang diminta itu aplikasi apa aja ya bebas ya. Masalahnya Bebas. kalau aplikasi Hmm. desktop tuh kan ya, kan saya Hmm. yang saya iniin kan perbandingan antara dua aplikasi editor video ya. Hmm. Itu kan ada beberapa hal yang nggak nggak bisa dinilai gitu di bagian itu Ya, sebentar ya. nggak bisa direview ya. Ya, ada beberapa bagian ya kan. Sebentar saya buka. Hmm. Ini kayak produk compatibility ya. Hmm. Maksudnya kalau kayak ngebahas kalau kemarin kan eh, Bapak pernah ngejelasin tentang Hmm. Microsoft Excel sama Word ya Hmm. itu kan Ya, satu Office Suite ya. Office Suite-nya iya. jadi beberapa aplikasi Satu produk. ya jadi satu produk terus konsisten gitu kan. Sedangkan Hmm. kan kalau aplikasi edit video kan satu doang, Pak. Hmm. Hmm. Jadi Nggak ada kalau yang temennya nggak ya. bisa dinilai, yang nggak bisa Hmm. dinilai itu gimana, Pak? Hmm. Biarin aja gitu ya.
Mm-mm. Ya pada dasarnya maksud saya sih teman-teman yang pertama memahami ya dari 17 konsep itu. Jadi nggak harus semua ke-17-nya itu ada di dalam aplikasi tersebut. Oke, Pak. Ya, Mm-mm. Pak. Jadi Terima ada kasih, yang Pak. Terima kasih, Pak. iya iya iya. Sebentar saya sambil baca ya. Boleh dikirim lagi Pak Haji? Saya kok nggak ada ya. Lewat email Ya, kan ya, Pak? iya lewat email. Yang baru masuk tadi sore tuh Fata jam 6.47, Mbak Rafifa jam 5 setengah 6, Mbak Naura tadi jam 3, Pak Fatih juga sekitar jam 3. Boleh dikirimkan lagi aja, Pak. Gambarnya anak cewek itu bukan, Pak? Iya, betul. Gambarnya anak cewek yang tangannya lagi ke Heeh. depan. Nah, tapi di situ terkirim ya. Iya, Dikirim ke WhatsApp saya deh kalau susah dikirim lewat email. iya, Pak. Karena Siapa? saya Di mana cek tuh, nih Pak? belum masuk ya. Sebentar, saya cari. Punya saya juga belum masuk ya, Pak. Padahal udah sukses loh, Pak. Kenaannya. Eh, Atas Itu, Pak, nama di siapa, Pak? Dwi Haji, Pak. Di Zoom tadi aku kirim gambar jam kirimnya, Pak. Iya, Mas Dwi Aji belum masuk nih. Kalau di gambar kan ada nih yang barusan di inbox ya. Kalau di sini belum masuk nih, baru yang tugas. Boleh dikirimkan ke WA saya kalau nggak masuk ke email. Baru kali ini sih saya biasanya kalau kalau ada screenshot, ada tampilannya kayak gitu harusnya di email ya masuk. Apalagi ada jam terkirimnya. Spam ya. Spam saya udah ngecek tetap nggak ada ya. Udah saya kirim ulang, Pak, di email. Masuk nggak, Pak? Ini sukses juga sih, Pak. Nah ini baru ada nih. Ya biasanya kan kalau nggak ada di inbox kan dia masuk ke spam ya. Tapi saya cek itu di spam juga nggak ada. Udah saya kirim ulang ke WA, Pak. Ya, ya siap. Punya saya udah masuk kan, Pak? Yang barusan saya kirim. Udah. Siap, Pak. Makasih, Pak. Ya makasih ya. Ada pertanyaan terkait prototipe? Sudah dapat dipahami semua ya. Pak, kalau masuk masih tahap prototipe itu nggak harus bagus banget kan tampilannya. Katakanlah cuma scratch kotak-kotak itu udah masuk prototipe belum, Pak? Sama kayak dikasih alur gitu sih, Pak. Jadi intinya prototipe ini adalah eh, bisa dibilang miniatur kalau seandainya kita berbicara di konsep rancang bangun.
namanya miniatur itu bisa hanya eh, apa gambaran kasar lah dari sebuah rancangan desain yang kita buat. Kalau di rancang bangun. Tapi kalau di aplikasi gimana sih Pak? Sebenarnya apa yang dimaksud dengan prototipe itu sendiri? Bisa dari rancangan desain tampilan, bisa dari rancangan proses bisnis aplikasinya, proses alurnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah output dari aplikasi tersebut. Apa sih yang diharapkan? Input proses outputnya bagaimana? Sudah sesuai atau tidak? Nah, itu yang dinamakan sebuah prototipe, rancangan kasar dari sebuah aplikasi yang akan kita buat. Nah, dari prototipe itu sendiri, apakah setelah kita buat itu nanti langsung kita implementasikan? Oh, tidak. Pada pertemuan sebelumnya, konsep dari UCD itu kan ada evaluasi, ada tahapan evaluasi. Dari prototipe ini nanti ada evaluasi nggak dari user setelah kita presentasikan? Oh, ternyata ada perbaikan-perbaikan. Entah itu kalau dari desain dari warnanya, atau dari fontnya, atau dari logonya. Sedangkan dari bisnis proses sistem itu mungkin yang dikomentari apakah notifikasinya, atau Pak belum ada feedbacknya, informasi buat si pengguna, nanti dia bingung ketika sudah melakukan proses, tapi apa dapatnya dia nggak ada notifikasi selanjutnya. Supaya dia nggak kebingungan, tambahkan informasi bahwa Anda sudah selesai atau Anda finish atau Anda eh, sudah memenuhi persyaratan. Nah, notifikasi-notifikasi dalam bentuk feedback itu mungkin diperlukan di dalam bisnis prosesnya. Nah, outputnya apa nih, Pak? Outputnya mungkin nanti bisa bentuk eh, tampilan soft file atau mungkin dalam bentuk printout dan seterusnya ya. Nah, itu adalah prototipe itu harus dibuat. Prototipe ini kenapa harus dibuat supaya ketika nanti ada proses evaluasi dan selanjutnya itu kita lebih cepat dan lebih mudah. Coba bayangkan sama teman-teman kalau seandainya diminta untuk membuat aplikasi, teman-teman langsung buat saja. Mungkin kalau kalau aplikasinya masih sederhana, mungkin masih masih mudah ya dioprek ya. Tapi kalau sudah kompleks dari desain tampilan, dari alur proses bisnis dan seterusnya, dengan melihat jejeran ribuan coding itu kita juga pusing kan ya. Nah, makanya dibutuhkanlah prototype atau mock-up atau desain sementara dari aplikasi yang diinginkan oleh si user. Gambarnya bebas, mau jelek, mau mau malah melintang gitu. Yang penting si prototipe tersebut mewakili dari deskripsi atau informasi yang diberikan oleh si user. Kita terjemahkan ke dalam prototipe. Kurang lebih seperti itu. Ada Siap-siap lagi? mengerti. Iya, Pak Haji. Saya sambil absen ya. Saya absennya hanya melihat yang tampil di sini ya. Kalau ada pertanyaan, monggo saya sambil Open absen. cam ya, Pak? Nggak open cam juga nggak apa-apa. Oke, Pak. Takutnya Terima ada yang kasih. pengen santai, open cam. Kalau sama saya fleksibel ya teman-teman. Teman-teman mau open cam oke, mau nggak open cam juga oke. Saya izin mengingatkan kembali bagi teman-teman yang sekarang sedang mengambil KP, mohon segera didiskusikan sama dosen pembimbingnya. Karena di minggu pertama bulan Juni itu tuh kita sudah buka pendaftaran
seminar, proposal, KP atau skripsi ya. Jadi sayang kalau teman-teman nggak diselesaikan sekarang. Sampaikan saja kendala-kendalanya seperti apa supaya kami-kami bisa bantu. Dan saya absen, teman-teman. Ada pertanyaan? Tadi dapat message dari Bang Gali. Mhm. Dia masih dalam perjalanan, Pak. Mohon maaf, masih belum bisa Oh on. iya, Pak Gali ya. Iya, 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 iya. Itu aja, Pak. Makasih, Pak. Iya, makasih Pak Farhan. Satu tim ya sama Pak Galih ya? Enggak, Pak. Oh enggak ya? Jauh. Iya, Pak. Ya, ya. Pak Farhan di mana? Di Jogja? Kenapa? Pak Farhan di posisinya di Jogja atau di mana? Saya di KL, Pak. Wih, di Kuala Lumpur. Iya, Pak. Wah, mantap sekali. Jauh banget ya. Mantap teman-teman kalau mau yang jalan-jalan ke luar negeri, khususnya di Malaysia, bisa komunikasi, mungkin bisa silaturahmi sama Pak Farhan. Siapa tahu ada kesempatan yang mau ngobrol bareng di sana. Ya, Pak. Oke, terima Siap, kasih. Iya ya, kalau pulang ke Indonesia jangan lupa main-main, kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi ya. siap, siap. Ya, mungkin itu saja teman-teman dari saya tentang materi malam ini. Kalau nggak ada pertanyaan, saya harap materi tentang prototipe ini bisa dipahami. Kalau teman-teman masih kurang memahami, nanti bisa baca-baca di e-learning atau mungkin teman-teman bisa tanya langsung kalau lagi males browsing gitu tuh. Ya atau bisa ngobrol-ngobrol di kampus ya yang udah yang deket ya kayak Pak Arya Davin juga dekat mungkin tapi waktu kesibukannya padat ya hanya di jam istirahat mungkin ya. Itu teman-teman untuk pertemuan malam ini. Terima kasih atas waktunya. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat Terima kasih, malam Pak. semuanya. Waalaikumsalam. Malam, Pak Alex.